Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar orang tua di rumah? Semoga anak-anak dan orang tua senantiasa diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu Guru ingin bertanya nih kepada anak-anak. Apakah anak-anak sudah membantu orang tua di rumah? Oke, anak hebat. Pasti anak-anak semua sudah membantu orang tua di rumah hari ini. Yang belum membantu orang tua, nanti membantu orang tua ya. Karena anak-anak kan waktunya lebih banyak di rumah. Oke. Selanjutnya, Bu Guru tanya, anak-anak semangat nggak ini belajarnya? Semoga anak-anak senantiasa semangat dalam belajar, seperti semangat Bu Guru dalam memberikan video pembelajaran untuk anak-anak. Oke, selanjutnya Bu Guru ingin bertanya lagi, apakah anak-anak pernah berjalan-jalan ke kota? Ya, pasti pernah. Di jalan raya, apakah yang anak-anak temui? Ya, salah satunya adalah lampu lalu lintas. Apakah fungsi lampu lalu lintas? Ya, lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur jalan raya agar tidak ada hambatan, agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, kira-kira lampu lalu lintas atau lampu bangjo seperti yang ada di pojokan ini menggunakan rangkaian listrik apa ya? Bagaimana cara kerja lampu lalu lintas? Oke, hari ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana, dan KD 4.4, yaitu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan secara paralel. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri, yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Apa itu rangkaian listrik seri? 1. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara seri atau berurutan dan arus mengalir tanpa melalui cabang. Kelebihannya yaitu pemasangan lebih murah karena membutuhkan kabel dan saklar yang sedikit. Pemasangannya sederhana dan juga perawatan yang mudah. Kekurangannya yaitu boros listrik, karena nyala lampu tidak stabil jika semakin banyak lampu yang digunakan. Dan jika salah satu alat listrik rusak atau lepas, maka arus listrik akan terputus. Contoh dari rangkaian listrik seri adalah, lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan menggunakan rangkaian seri. Tidak terbayang bukan jika anak-anak harus mematikan satu persatu lampu di sepanjang jalan. Pasti anak-anak akan memakan waktu dan membuang energi kalian. Yang kedua, lampu taman. Lampu taman juga disusun secara seri. Yang ketiga yaitu lampu tumbler. 2. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bercabang dan arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Ketika menggunakan lampu paralel, maka lampu akan menyala dengan terang karena hambatannya kecil. Namun, rangkaian paralel ini susunannya lebih rumit dan membutuhkan banyak kabel dan juga saklar. Contoh penerapan rangkaian paralel ini adalah PLN. Jika suatu wilayah mati, maka wilayah yang lain juga tidak ikut mati. Hal ini merupakan salah satu penerapan rangkaian paralel.
Ketika ada suatu masalah, misalnya konsleting listrik ataupun lainnya di wilayah A, maka wilayah B tetap akan menyala. Nah, yang kedua adalah lampu lalu lintas. Nah, ini dia. Tadi anak-anak bertanya bukan? Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian listrik apa? Ya, karena lampu lalu lintas menyala bergantian, maka dari itu rangkaian listrik yang digunakan adalah rangkaian paralel. Lalu bagaimana cara kerja lampu lalu lintas ya? Nah, masing-masing lampu itu memiliki arus yang berbeda. Alat yang mengatur supaya dapat menyala bergantian yaitu controller. Cara kerjanya, microcontroller bekerja menyalakan lampu lalu lintas secara default. Default control yaitu dengan searah jarum jam. Lampu lalu lintas bekerja secara bergantian setiap jalur dengan waktu yang sudah ditentukan, dengan urutan hijau, kuning, dan juga merah. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugas dari Ibu. Buka bukumu halaman 130, kerjakan dan baca rangkaian listrik di kelasku. Kemudian kemarin kita sudah membahas ya kosakata baku dan tidak baku dan kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, anak-anak cari di situ kata yang tidak baku juga kalimat yang tidak efektif, kemudian diperbaiki dalam bentuk tabel. Selanjutnya anak-anak coba lihat di ruangan kalian. Di ruangan tidur kalian menggunakan rangkaian apa ya? Seri atau paralel ya? Anak-anak jawab ya di buku tematik kalian. Dan anak-anak juga menjawab, ting, anak-anak harus bisa membedakan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel.
Jangan lupa kirim tugas kalian via WhatsApp. Wapri Ibu ya, Ibu tunggu. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.